Saya mohon maaf kepada ibu saya yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati. Seolah-olah saya pencitraan di depan umum, itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo akan bertanggung jawab penuh terhadap dugaan korupsi yang menimpa dirinya. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan pada Rabu dini hari terhadap Edi beserta beberapa jajarannya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain: pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian 2, IRW selaku istri dari EP. 3, SAF selaku staf khusus Menteri KKP. 4, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP. 5, YD selaku ajudan Menteri KKP. 6, YN selaku protokoler KKP. 7, DES selaku Humas KKP. Dalam konferensi persnya Rabu malam, KPK juga mengatakan penangkapan Menteri Edi Prabowo terkait dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster atau benur. Sejumlah barang bukti juga diungkap KPK. Dengan demikian, Edi Prabowo menjadi menteri pertama pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah ditangkap KPK. Edi dan jajarannya diduga terlibat suap dalam ekspor benih lobster atau benur. Nah, bagaimana pusaran korupsi di lingkungan kelautan dan perikanan ini terjadi? Apakah dugaan korupsi ini sudah tercium sejak lama? Kami akan membahasnya. Sudah ada anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Alamsyah Saragih. Ada juga peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mohtar atau Mas Uceng. Dan juga ada peneliti ICW, Tama S. Langkun, yang juga semuanya tersambung bersama kami melalui daring. Selamat pagi Pak Alamsyah, Mas Uceng, Mas Tama, apa kabar semuanya? Selamat pagi, baik. Ya. Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Ini memang menarik, kasus yang menurut saya sangat mengejutkan juga, mengingat ya satu terjadi tengah malam, kita mendapat kabarnya pagi-pagi, dan ini ada di jajaran kabinet. Dan kalau kita bicara soal Pak Edi Prabowo sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, mungkin salah satu isu yang paling melingkupi namanya sejak menjadi menteri ya urusan benur ini. Yang paling utama lah bisa kita katakan, selalu urusan benur, terutama pada saat akan mengubah peraturan dari benur yang tadinya dilarang akhirnya diperbolehkan atau legal lagi untuk diekspor. Nah, terkait dengan sejauh ini informasi yang sudah diberikan oleh KPK tentang penangkapan ini, kalau saya yang awam membacanya, rasanya seperti seakan-akan sudah cukup jelas begitu aliran dananya, dan proses korupsinya pun kalau memang dugaan KPK ini benar,
tampak cukup sederhana. Orang-orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang cukup dekat, orang-orang yang mungkin kesehariannya juga bersama menteri. Jadi tampak sangat sederhana. Benarkah dugaan saya yang awam ini? Saya ke Mas Uceng dulu. Bagaimana Mas Uceng? Iya, kan untuk kebijakan ini kita bisa pecah-pecah ya, dalam artian kita bahasakan secara detail. Satu, ada pilihan kebijakan itu sendiri. Pilihan untuk melakukan ekspor, ya, karena dibayangkan itu sekian lama ditutup. Karena Susi berharap bahwa nilai tambah jika dia udah makin besar, kan bagi menteri sekarang itu harus ekspor secepatnya supaya kemudian bisa memberikan penghasilan. Nah, dari sisi kebijakan yang menurut saya itu menjadi wilayah kajian tersendiri ya. Ada catatan ombudsman, ingat saya, ada NU, lalu kemudian ada Muhammadiyah juga berpandangan yang sama, ada catatan dari sekian banyak orang bahwa itu tidak saja menyalahi ilmu pengetahuan soal bagaimana sustainnya, bagaimana bisa dipertahankannya sumber daya alam kita, tapi pada saat yang sama juga apakah itu lebih punya nilai ekonomi, termasuk juga apakah kemudian itu pilihan yang lebih baik, tidak melanggar undang-undang yang undang-undang soal kelautan sendiri yang mengharapkan adanya lebih sustain yang namanya alamnya gitu. Nah, itu satu level. Tapi di level kedua adalah terhadap sebuah kebijakan ini biasanya ada di awal dan di akhir. Ada orang yang kemudian misalnya membayarkan sesuatu untuk mendapatkan kebijakan itu, ataukah kemudian karena kebijakan itu menguntungkan orang tertentu, lalu orang tertentu itu membayarkan sesuatu, ucapan terima kasih dan lain-lain sebagainya. Nah, kita melihat ya, paling tidak dari pasal ancamannya KPK yang saya lihat, 12A, 12B, 12A kecil, dan 12B kecil, kelihatannya KPK menyasar bukan di awalnya, tapi di ujungnya. Ya, di ujungnya bahwa kemudian dari kebijakan itu ada yang kemudian membayarkan uang-uang tertentu kepada tim yang itu sekaligus staf khusus yang tadi Anda bilang itu orang dekat, lalu kemudian itu juga masuk ke Pak Menteri. Nah, yang saya mau bilang sebenarnya kan ada dua level kebijakannya itu sendiri dan praktik koruptifnya. Nah, saya berharap kemudian KPK mempelajari relasinya, ya, relasinya. Karena saya mengatakan bahwa jangan-jangan pilihan kebijakan itu sendiri memang dimaksudkan untuk perbuatan koruptif. Jangan-jangan seperti yang sudah ditolak oleh karena orang berbagai pihak sudah menolaknya. Nah, bagaimana menghubungkannya? Kenapa penting menghubungkannya? Karena menurut saya pemberantasan korupsi yang baik itu adalah bukan sekedar mengungkap kejadian sesungguhnya, lalu membawa semua orang yang terkait itu ke hadapan hukum, tapi kan di ujungnya juga kita berharap kemudian pemberantasan korupsi atau KPK dalam hal ini itu mengeluarkan resep yang slang atau resep yang gitu untuk mengatakan kejadian serupa tidak boleh terulang lagi. Bukan case by case saja gitu ya maksudnya. Jadi untuk mengetahui ini sekedar makasih atau karena diakibatkan proses pengambilan kebijakan sendiri yang bermasalah, nah itu yang kemudian harus dipelajari oleh KPK. Makanya KPK harus meluaskan spektrumnya atau magnitudenya harus dilihat betul-betul untuk melihat siapa saja yang bertanggung jawab membawa ke proses hukum, menjelaskan kejadiannya, bahkan kemudian mengeluarkan resep untuk tidak terjadi lagi. Jadi kalau lihat dari pernyataan KPK, Anda tampaknya memang tidak mempermasalahkan mengenai pembentukan regulasinya itu sendiri, pembahasan maupun akhirnya pengambilan keputusan terhadap regulasi. Memang benar-benar seperti OTT lah begitu, ada uang, ada penggunaan, ada pihak-pihak pemberi dan penerima. Baru ini saja begitu ya yang dipermasalahkan oleh KPK, paling tidak atau karena bukti dari pasalnya 12A 12B itu soal lebih gratifikasi kan, kemudian yang tidak dilaporkan. Jadi ada uang yang kemudian dikasihin, lalu kemudian tidak dilaporkan, lalu kemudian dalam waktu 1 bulan, lalu kemudian uang itu kemudian dipakai untuk belanja-belanja dan lain-lain yang kemudian dipertontonkan malam. Sederhananya memang ada staf yang memang seperti saya bilang tadi yang memang kesehariannya bersama dengan Menteri KKP, juga ada staf yang bersama dengan istri dari Menteri KKP, dan aliran dananya tampaknya berputar di seputar nama-nama yang sudah disebutkan oleh KPK. Nah, terkait dengan apa yang sudah diumumkan oleh KPK, Mas Tama,
sekali lagi saya bilang, kalau buat yang awam kok terdengar sangat sederhana begitu orang-orang yang dekat, bahkan sampai penggunaannya pun sangat sederhana dalam arti baru saja pulang ada pembelanjaan langsung sudah diungkapkan oleh KPK. Terlihat sederhana begitu Mas Tama? Iya, Mas Timi, sebetulnya kalau saya mau lihat perkara ini kan sebetulnya menjadi keluhan, artinya menjadi problem di ruang publik maupun dari perspektif para pengusaha yang memang dia bisnis di sektor tersebut. Nah, yang kemudian saya coba lihat, ini ada usaha memang untuk dalam tanda kutip ya, dia betul-betul menguasai dari mulai hulu sampai dengan hilir. Nah, informasi ini sebetulnya kita dapatkan beberapa minggu yang lalu. Jadi ada keluhan dari pengusaha-pengusaha benih lobster ini, kemudian ngasih beberapa catatan-catatan. Dan ternyata nggak lama kemudian kemarin ada penangkapan. Nah, tapi artinya apa? Ini sebetulnya mengkonfirmasi keluhan-keluhan dari sisi pengusahanya. Nah, di mana sebetulnya problem-problem yang mendasar? Tadi Mas Uceng sudah berangkat dari soal kebijakannya. Nah, lanjut setelah kebijakannya, ini kan bicara soal bagaimana di sektor hulunya, penentuan kuotanya, di situ ada usaha-usaha pengaturan. Ini yang kemudian diberikan keterangan awal kemarin ya, pada saat penangkapan. Ini ada hubungannya dengan izin ekspor benur, begitu kan? Nah, kemudian itu sektor hulunya. Untuk mendapatkan izin tersebut, itu perlu yang namanya rekomendasi dari asosiasi, yang itu nggak ada dasar hukumnya. Atau poin lainnya misalnya, tim yang menentukan tersebut itu dipimpin oleh seorang staf ahli, staf khusus ya. Bagaimana kemudian staf khusus punya kewenangan menentukan kuota, menentukan boleh atau tidak boleh. Ini menurut saya secara hukum pun memberikan masalah. Nah, di sektor hilirnya ini juga ada upaya-upaya kemudian untuk mengatur semua pengusaha harus mengirimkan benurnya kepada satu kargo saja yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ini kan kemudian jadi persoalan. Bagaimana kalau kemudian dari luar Jakarta harus kirim benurnya dan lain sebagainya. Dan kemudian kejanggalan-kejanggalannya ada banyak sekali. Misalnya dalam konteks benurnya ya, ini keluhan dari para pengusaha ya. Kenapa harus membayar per benur Rp1.800? Biasanya kalau mengirimkan benur itu kan per kilogram. Ini per benurnya. Jadi bisa dibayangkan misalnya 10 kilogram benur itu bisa sampai 5.000 benur. Nah, itu kalau dihitung 1.800 saja, berarti dari 5.000 benur itu sudah 9 juta. Padahal saya bisa buktikan ada penawaran-penawaran kargo untuk mengirim ke Vietnam, itu per kilogram cuma Rp118.000. Ini kan ada margin yang begitu besar. Jadi yang mau saya bilang, dari mulai kebijakan sampai kemudian rantai bisnisnya, ini ada rente-rente yang coba untuk diambil. Ada keuntungan yang coba untuk diambil. Nah, ini membuat menjadi begitu mahal. Nah, itu yang membuat saya menggunakan istilah tadi, Mas Tawa. Betul. Terlihat seperti ini, masalah kargo sendiri. Ini kan sudah dipermasalahkan juga oleh KPPO, Komisi Persaingan Usaha. Ini sudah ramai juga. Dikatakan seperti ada monopoli. Sesuatu yang dipegang sendiri kan sangat mudah begitu untuk mengungkapkan, oke, ini monopoli. Kenapa ada monopoli? Kenapa aturan ini bisa membuka jalan untuk monopoli? Dan siapa yang terlibat dalam perusahaan yang terlibat di sini gitu? Kan sepertinya mudah. Ini betul. Ini betul sebenarnya mudah. Artinya kenapa? Ketika KPK melakukan penangkapan, ini merupakan pilihan terakhir. Kenapa? Dari segi pencegahan, pemantauan publik, masukan dari media, ini sudah berulang-ulang diingatkan. Tapi memang orang-orang yang kemudian melakukan, itu tidak merubah kebiasaan tersebut. Ini kan artinya jadi masalah. Ya, berarti ada sesuatu hal yang memang sengaja untuk diusahakan. Pertanyaan gampang misalnya, apa dasar undang-undang menentukan satu kargo itu saja yang kemudian bisa mengekspor. Nah, kita belum ngecek misalnya di sektor penerimanya di Vietnam sana. Kita juga punya informasi misalnya 6 perusahaan yang ada di Vietnam itu pun juga bermasalah. Artinya nggak ada kebebasan bagi para pengusahanya untuk mengirimkan ke luar negeri, satu dengan kargonya. Kedua, mereka tidak punya kebebasan menentukan dengan siapa mereka berbisnis. Nah, ini kan artinya ada usaha untuk menentukan hal tersebut. Nah, jadi menurut saya terlepas dari soal bisnisnya, terlepas dari soal perdebatan antara boleh atau tidak boleh mengekspor benur, tapi yang kemudian saya catat adalah ada upaya untuk mengambil keuntungan.
Makanya kemudian KPK memulai dari ekornya tadi. Oh, ada gratifikasi, ada bicara soal uang, rekening, hak LZ, dan lain sebagainya. Oke, saya ke Pak Alamsyah. Sebelum kita ada 2 poin sebenarnya yang diangkat oleh Mas Uceng dan juga Mas Tama tadi yang menurut saya bisa kita pisahkan pembahasannya. Satu, Mas Uceng tadi mengangkat mengenai regulasi. Tapi sebelum kita mulai mendalami mengenai regulasi ya Pak Alamsyah, saya mau ke soal tadi. Tadi Mas Tama sempat mengangkat mengenai kok bisa staf sus seperti menjadi orang utama dalam menilai perusahaan-perusahaan mana yang memperoleh izin begitu. Nah, apakah dari Anda sendiri, dari Ombudsman melihat ada penyalahgunaan kewenangankah atau memang ada aturan-aturan yang masih seperti memberi celah bagi hal-hal seperti ini terjadi? Adanya orang-orang dengan kepentingan kelompok atau pribadi yang bisa mengegolkan kepentingan mereka karena adanya aturan-aturan yang seperti itu tadi bisa menetapkan staf sus lah sebagai penilai utama dan lain-lain. Ya, kalau menurut kita tata kelolanya buruk ya. Dan tim kita sampai hari ini masih terus monitor ke lapangan gitu. Bahkan kargo ini beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan, saya persoalkan gitu ya. Tapi kemudian masih terus jalan, ngeyel gitu. Dan jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada pihak-pihak tertentu terkait lagi dengan kasus ini ya. Nah, tim MOTI saya dan tim sejak Juni itu sudah mengingatkan. Pertama kali dengan halus saya nyatakan ini inkonstitusional karena sumber daya alam sepertinya harusnya kalau transisi benih lobster yang begini mau diekspor, ya mau dikasih ke BUMN dulu. Konstitusi kita kan mengatur gitu. Kenapa BUMN? Supaya nilai tambahnya bisa dipakai untuk meningkatkan teknologi budidaya kita. Bisa diatur oleh pemerintah. Tapi kalau private, pedagang, ya cuma margin yang dipikirkan. Akhirnya beberapa pembudidaya mengeluh ke kita. Itu penyebab pertama kali mulai kita telusuri. Maka saya putuskan pada saat itu tolong telusuri ke tim kita mulai dari hulu sampai hilir. Bukan hanya kebijakannya. Waktu itu ada kebijakan untuk mulai mengekspor. Turun mulai dari nelayan kita cek sampai kargo ini. Jadi memang hampir di tiap mata rantai, ada 5 mata rantai, kami melihat banyak penyimpangan ya. Nah, kebetulan yang sekarang jadi fokus kargo nih. Tapi kalau di track ke belakang masih banyak persoalan nih. Apa temuan dari kargo, Pak Alamsyah? Mungkin Anda bisa share. Kalau kita mau fokus ke kargo, oke deh. Sebetulnya kargo ini selesainya gampang sekali karena transaksinya sudah jelas ya. Dari itu dan kemudian kargo ini kami cek ke asosiasi INEC nggak ada. Mereka bilang kami belum kenal. New. Perusahaan kargonya ini? Iya baru. Artinya bukan yang sudah tergabung di asosiasi. Kedua kok kenapa tunggal? Banyak dari daerah menyatakan banyak bandara internasional dan kenapa harus dari satu ini saja. Kami cek juga apakah ada sistem penunjukan secara formil. Sampai sekarang berputar-putar. Masih ada yang bilang penunjukannya lisan. Kok kenapa timnya ada staf sus untuk uji tuntas gitu ya. Itu semua menurut saya adalah aspek di luar kebijakan itu yang merupakan indikasi bagi Ombudsman. Ada tata kelola yang buruk dan itu merupakan tanda-tanda bahwa ada motif-motif lain gitu ya. Nah, rencananya memang sebetulnya di akhir Desember ini kami mau memberikan kado akhir tahun tentang beberapa hal untuk perbaikan, tapi ternyata KPK memberikan kado yang lebih spesial di awal tahun ini ya sudahlah. Saya pikir mudah-mudahan jadi pelajaran untuk semua ya. Jadi saya lihat untuk kargo ini sistem monopolinya juga aneh. Sampai sekarang itu mana penunjukannya sistemnya kok cuma satu ini juga tidak ada gitu ya. Nah ini kan ada orang-orang yang Tempo sudah mengungkapnya dan lain sebagainya tampaknya dianggap enteng karena dianggap mungkin ya KPK sedang tidak terlalu aktif segala macam. Jadi wajar tadi kalau dibilang oleh Timothy bahwa untuk case-nya sendiri terlalu gampang ya, sebetulnya sederhana untuk urusan transaksi-transaksi gratifikasinya ini. Tapi yang jauh lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kita tarik terus sampai ke hulu. Kami masih melihat ada macam-macam loh di pungli-pungli terus untuk kuota. Ada pengusaha yang menyatakan harus memberikan sejumlah tertentu dan lain sebagainya. Ini kalau dibuka akan kelihatan persoalan tata kelola yang sangat serius dan harus diperbaiki. Dan bukan hanya untuk lobster nanti gitu. Dan tidak hanya di KKP saja kalau begitu, Pak Alamsyah. Maksudnya ini kan banyak yang terlibat kalau kita bicara industrinya begitu. Temuan dari Ombudsman ini permasalahannya masih di mana-mana gitu ya. Nanti kan kami sampaikan juga ada 2% kewajiban mengembalikan ke laut. Ada pengusaha eksportir yang kemudian
meminta dari nelayan tolong tangkap dan kembalikan langsung ke laut, bukan dari hasil pembesaran. Dan kemudian nelayannya mengeluh ke kami, kok kami belum dibayar, something wrong. Jadi menurut saya tiba-tiba kami melihat kok bisa cepat diekspor. Ya kalau prakteknya begitu ya cepat diekspor, karena yang diekspornya kan harus dibesarkan dulu. Harusnya ini sudah jadi tanda tanya. Saya sendiri agak jadi bingung ya dengan pengawasan di internal pemerintah, kok ini dibiarkan, gitu ya, kira-kira begitu. Oke, kalau ini kan berarti sudah terkait dengan uangnya, begitu Pak Alamsyah, yaitu apa yang kita tahu bahkan sampai ada dikeluarkan untuk pembelian apa, kita dengar dari KPK begitu. Tapi tampaknya kalau dari yang Anda ungkap tadi, banyak permasalahan yang sangat merugikan. Dan ini sama sekali tidak terungkaplah di KPK, karena ini yang apa yang diungkap oleh KPK terkait dengan apa yang berada di seputaran Pak Menteri. Ya, begitu. Dan memang tugas KPK itu aspek pidananya memang KPK. Kalau kami diskusi dengan mereka ya udah urusan pidana itu urusan KPK, tapi urusan tata kelola urusan ombudsman nih. Nanti kami akan lihat beberapa titik-titik untuk perbaikannya, dan saya sendiri melihat tujuan dari kebijakan ini sudah mulai nyaris gagal, karena tujuannya kan semula untuk membuat ekspor dulu dan kemudian budidaya di kita berkembang. Ini budidaya nggak berkembang, orang cenderung akhirnya mengekspor benih. Saya yakin betul bahwa ini sebetulnya adalah pengkhianatan kita terhadap konstitusi, kira-kira begitu. Oke, saya sebelum kita break saya mau tahu Mas Uceng komentar Anda terkait dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan di jajaran petinggi dari KKP ini yang melibatkan menterinya, seperti penunjukan staf sus tadi dan lain-lain. Tidakkah harusnya aturannya juga cukup jelas siapa-siapa saja yang boleh terlibat? Juga termasuk mengenai aturannya kalau ombudsman meminta informasi mengenai siapa yang dilelang atau tender terkait dengan kargo. Tidakkah ini juga seharusnya bisa dijerat hukum kalau menutup-nutupi informasi seperti ini? Kita bisa lihat ya bahwa kebijakan itu biasanya ada 3 wilayah yang ada di situ. Jadi satu tentu saja adalah isi dari kebijakan itu sendiri, yang kemudian adalah bagaimana tata kelolanya, itu bagian dalam artian kelembagaan apa yang terlibat, lalu kemudian personil apa saja yang terlibat. Dan yang ketiga tentu saja adalah bagaimana alurnya, bagaimana konsep itu dijalankan. Nah, di 3 level itu tadi kita semua sudah paham ya, dari laporan berbagai media yang majalah dan beberapa koran nasional, kita semua sudah paham bahwa sebenarnya 3-tiganya itu mengalami problem. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Alamsyah tadi, bahwa dia menemukan bahwa di titik tata kelolanya saja itu berantakan. Nah, Anda bisa bayangkan ya, bahwa ini hanya baru terjadi di satu level kebijakan saja, yaitu soal ekspor bibit lobster. Nah, bagaimana dengan hal yang lainnya? Karena dalam satu kementerian itu banyak sekali kebijakan lainnya, misalnya perizinan kapal, bagaimana dengan ini. Nah, itu baru satu kementerian, belum kita pindah ke kementerian yang lain. Itu yang saya mau bilang, bahwa perbaikan cara berpikir soal tata kelola ini penting untuk dikedepankan kembali. Karena kalau kita baca misalnya ini sebagai bukan memperlebar masalah, menurut saya kalau kita baca misalnya keinginan pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang Cipta Kerja, itu perizinan itu kemudian terjadi sentralisasi lagi ke pusat. Dan kita bisa bayangkan nih, dalam satu kasus saja soal bibit lobster itu luar biasa permainannya gitu. Bagaimana kalau kemudian terjadi bedol lagi, perizinan itu ditarik ke pusat semua, lalu kemudian dengan orang yang masih relatif sama, dengan kualitas mental yang relatif sama, dengan kualitas pengawasan yang tadi dikatakan Pak Alamsyah, saya setuju, itu sangat berantakan, dengan kualitas tata kelola yang buruk, itu bukan tidak mungkin menjadi bancaan baru. Nah, poin saya adalah itu tadi persis. Artinya adalah kasus ini jangan dilihat hanya di ujungnya saja. Kita bicara soal 12A, 12B-nya saja gitu, bahwa ada pemberian gratifikasi, ada pemberian uang. Nah, bagaimana menghubungkan ini ke kebijakannya itu sendiri? Bagaimana menghubungkan ini terhadap tata kelola yang berantakan? Bagaimana menghubungkan ini dengan ketiadaan transparansi dan lain-lain sebagainya? Karena itu kemudian yang bisa membongkar kasus ini secara tuntas, plus memberikan catatan supaya tidak terulang lagi.
kualitas pengawasan itu salah satu hal yang saya tangkap tadi dari Mas Uceng. Mas Tama, kan tidak perlu sampai menunggu ditangkap KPK sebenarnya untuk berhenti menghentikan sebuah perjalanan menuju sesuatu yang melanggar hukum begitu. Bisa saja dari inspektorat kah di dalam KKP atau dari pada saat penunjukan tender dan lain-lain. Kenapa ini tidak efektif seperti kata Mas Uceng tadi? Ini kualitas pengawasannya mengapa seperti tidak efektif? Harus KPK lagi akhirnya. Yang bisa dikatakan ya sudah terlambat begitu. Iya, tadi yang kemudian sudah kita bahas juga ya. Artinya ini terlalu percaya diri ya dari pihak-pihak yang kemudian terjerat, terlalu percaya diri seolah-olah kondisi yang seperti sekarang dia bisa semaunya. Padahal ini perkara yang mudah. Kenapa dia mudah? Karena sudah jelas prosedural yang dilanggarnya itu apa, keuntungan yang didapatkan itu apa, itu cuma tinggal mencari kemana uang itu mengalir, kemana perputaran itu terjadi, jadi pidana korupsi. Nah, ini terlalu percaya diri. Nah, kalau kita bicara soal perputaran uang misalnya, sebelum ada kebijakan yang baru saja, sebelum dia dibuka, PPATK bilang perputaran uangnya itu yang terduga indikasi tindak pencucian uang itu sampai 900 miliar pada saat ditutup. Nah, sekarang bisa dibayangkan, begitu keran dibuka, berarti perputaran uangnya sangat besar sekali. Maka kemudian, dari konteks penanganan perkara ini, kita juga berharap bahwa perputaran uang tadi, uang yang dikumpulkan, yang mengalir kemana-mana, itu betul-betul dieksekusi secara tuntas. Yang kedua, dari fungsi pengawasan yang sudah dibahas tadi, memang ini perlu ada perbaikan sistem. Ending dari penanganan perkara ini, saya pribadi berharap bahwa ini kemerdekaan buat nelayan. Mereka harus pesta pora. Karena begitu ada perkara ini, banyak sekali misalnya asosiasi budidaya yang kemudian menghubungi ICW begitu. Dia sampaikan bahwa ini harus diperbaiki sistemnya. Kita semua ngejerit di lapangan. Artinya dalam konteks bisnis budidaya, seperti yang Mas Alam tadi sampaikan, memang harus jadi prioritas, bukan pada sisi ekspornya. Nah, kita juga melihat sebetulnya, kalau bicara soal standar aturan yang dibuat, sebetulnya kan juga secara prosedur sudah mempertimbangkan hal tersebut. Misalnya, salah satu syarat buat dapetin ekspor, dia harus membudidaya. Nah, sekarang ini banyak banget perusahaan yang baru-baru dapat. Perusahaan yang sudah lama mengurus izin sampai berpuluh-puluh item, dia nggak dapat izin. Nah, yang gini-gini kan sebetulnya fungsi pengawasannya jalan, mekanisme kontrolnya jalan, itu dibuka, menurut saya nggak perlulah sampai harus ditangkap. Sama Pak Alamsyah dan juga Mas Uceng, kita jeda sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Apa nasib dari regulasinya kalau memang apa yang kita lihat sekarang ini sudah satu titik, kalau tadi ditarik lagi menuju ke hulu seperti kata Pak Alamsyah dan Mas Uceng tadi, ditemukan kebobrokan juga di situ. Lalu bagaimana nasib dengan regulasi yang kita tahu tadinya sesuatu yang ilegal sudah diubah menjadi legal, apakah mungkin juga menjadi ilegal lagi? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.